catatannya, gerakan anggota besar. 3 gerakan anggota besar mutawaliyatin berturut-turut. Anggota besar. Jadi anggota besar tuh nih, lengan, kepala, kaki, badan. Anggota kecil, jari, hidung, kuping, jemari, mata. Jadi kalau orang matanya gerak-gerak nggak batal, jemarinya gerak-gerak berkali-kali tidak batal. Jadi yang batalkan di sini adalah anggota apa? Anggota besar. Tolong dibedakan. Jika anggota kecil tidak membatalkan sholat, biarpun lebih dari 3 kali berturut-turut. Kecuali dengan tujuan main-main. Paham gak? Main-main, ada kucing lewat, ajib nih, batal. Main-main sama kucing. Semua orang ini batal. Main-main batal. Jadi yang batalkan bukan gerakannya, apa yang batalkan? Main-mainnya. Tapi kalau anggota gede tidak. Anggota gede membatalkan asalkan 3 berturut-turut. Kalau dipotong-potong tidak. Dipotong-potong misalnya kamu ingin pindah dari barisan ke belakang menuju barisan depan untuk menyempurnakan shaf, maka cara berjalannya harus waspada karena kaki anggota gede kan. 1, 2, 3 batal. 1 berhenti, 2, 3 berhenti dulu, dipotong dulu. Biarpun panjang nggak apa-apa asalkan dipotong-potong. 1, 2 diam dulu ya. 3 enggak, tapi kalau batal. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 batal karena 3 anggota. Biarpun anggotanya bukan anggota 1, ini 1, ini 2, capek nah, berapa? Nah, 1, 2, 3. Ini yang dinukil, yang biasa tuh lupa membenarkan khudrah atau ini kan nggak sadar ini biasanya orang mendengarkan tailasan apa sorban yang dilipat musim dingin itu loh. Gerakkan tangannya, nah, ini dilipat begini. Nah, berapa? 1, 2, 3. Tapi kalau gerakannya adalah gerakan sholat ya enggak dong. Allahu Akbar ya. Ada sebagian membahas misalnya hati-hati kalau takbiratul ihram rupanya Allahu Akbar dihitung 1, 2,
Enggak, yang dihitung satu saja. Karena ini adalah gerakan sunnah, enggak dihitung. Paham ya? Kalau jalan, kalau pindah, sama di saat kita harus menolong bayi kita, ya hati-hati gendongnya, memakai siwak. Terlambat memakai siwak, tetap disunahkan memakai siwak biarpun sudah takbiratul ihram. Lupa, Allahu Akbar, belum siwakan. Megang mushaf harus waspada juga. Sebetulnya membaca Al-Quran dengan membaca itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena kalau orang hafalan itu yang beribadah hanya lesannya saja sama kupingnya. Tapi kalau membaca, ketambahan apa? Matanya membaca. Cuman kenapa kok tidak dianjurkan kecuali orang yang ngerti ilmunya? Takut megang Qur'annya seenaknya. Nah, maka bagi yang bisa menjaga pegangan Al-Qur'annya, nggak apa-apa. Pelan-pelan bukanya. Ada beberapa model gerakan. Yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya mustahab, dianjurkan. Sunnah ya. Yang ketiga, hukumnya haram. Ini yang bisa membatalkan. Hukumnya makruh. Kemudian hukumnya mubah. Boleh. Ini gerakan-gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat ini bukan maksudnya gerakan-gerakan tambahan dalam sholat ya. Bisa hukumnya wajib. Contohnya bagaimana? Contoh ya. Contoh seorang tidak sadar ya, jika dia sholat ternyata tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lantas dia diberitahu orang. Iya, diberitahu orang. Dalam kondisi begini, maka wajib baginya untuk berubah, untuk bergerak menghadap kiblat, Dan ini pernah terjadi. Seorang dia tidak sengaja dia masuk di Masjid Nabawi. Masuk di Masjid Nabawi kan Masjid Nabawi tiangnya mirip-mirip. Tidak tahu kiblat mana, dia merasa dia sudah menghadap kiblat, maka dia Allahu Akbar. Padahal dia tidak menghadap kiblat, salatnya sah karena dia tidak tahu. Beda kalau dia sengaja tidak menghadap kiblat, salatnya sudah tidak sah. Tapi dia menyangka dirinya menghadap kiblat, maka di tengah salat ada orang datang meluruskan, suruh belok kanan. Oh iya benar. Ya lanjutin aja salatnya, enggak apa. Berubah dia dari ini ke arah kanan hukumnya wajib. Karena dia tidak tahu kiblat ya, dan dikasih tahu dia harus segera merubah kiblat ya. Contoh yang nyata seperti di zaman Nabi SAW ketika penduduk Kuba sedang sholat subuh di Masjid Kuba. Mereka sedang sholat subuh di Masjid Kuba, waktu itu mereka belum ada kabar kalau kiblat sudah berubah. Mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, masih menghadap ke arah utara. Ketika mereka sedang sholat, tiba-tiba ada pengumuman, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah ke arah Mekah, ke arah selatan. Maka mereka sedang sholat, mereka rubah. Karena wajib hukumnya untuk merubah karena harus sholat menghadap kiblat. Ini contoh gerakan yang wajib ya. Kemudian gerakan yang disunnahkan, dianjurkan, misalnya contoh ya. Seorang imam, seorang sedang sholat, lalu ada yang nebeng jadi makmum, ada yang ikut jadi makmum ya. Namun tidak sejajar. Maka dalam hal ini boleh si imam
mundur biar sejajar dengan makmum atau makmumnya dia tarik agar di samping dia. Laki-laki kan makmum kalau dua orang sejajar, dia tarik ya untuk sejajar dengan dia. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sholat dengan seorang sahabat, ada yang jadi makmum Nabi sebelah kiri. Maka Nabi gerak, Nabi suruh pindah dia ke sebelah kanan. Ya. Dia jadi makmum Nabi tapi sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pegang kepalanya, Nabi puterin dia ke sebelah kanan. Ini contoh gerakan yang dianjurkan karena sunnahnya seorang di sebelah kanan ketika jadi makmum sebelah kanan imam. Ini contoh. Contoh dia bergerak. Contoh bergerak untuk menambal saf yang bolong. Dia lagi sholat, tahu-tahu depannya ada yang bolong. Maka dia boleh maju untuk man wasalah saf wasalahullah. Kata Nabi, barang siapa yang menyambung saf karena ada bolong dia isi, Allah akan menyambung dia dengan kebaikan. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah taala sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, jika ternyata depan dia saf sudah false, kemudian saf yang setelahnya ada yang bolong, dia boleh nerobos saf yang di depan dia untuk menambal saf depannya yang bolong, diperbolehkan. Ini contoh gerakan yang dianjurkan. Nah, gerakan yang haram yang intinya banyak, ciri-cirinya adalah banyak, kemudian tidak perlu tanpa uzur, banyak, kemudian tanpa uzur ya. Kemudian berturut-turut ya. Berturut-turut. Jika terpenuhi tiga kondisi ini banyak tanpa berturut-turut, maka ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat ya, haram ya. Masalah banyak, berapa banyak dia bergerak membatalkan sholat, maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 3 gerakan banyak. Ada yang mengatakan jika 3 gerakan berturut-turut maka batal. Pendapat yang mengatakan banyak kembali kepada urf. Barometer banyak kembali kepada urf. Secara umum, jika gerakannya terlihat seperti orang tidak sholat, orang sedang tidak sholat, maka batal. Ini pendapat yang saya kuatkan ini, ya. Karena sebagian ulama berpendapat kalau gerakan 3 kali, misalnya Allahu Akbar, kemudian dia garuk 1, 2, 3, batal. Sebagian ulama berpendapat 3 kali berturut-turut. Beda kalau dia Allahu Akbar, gatal. Nanti dia ruku, dan lagi itu namanya tidak berturut-turut. Tapi kalau dalam satu rangkaian berturut-turut, Allahu Akbar, 1 garuk ini, udah 3 kali berturut-turut, maka batal sholat. Namun wallahu a'lam, pendapat ini tidak ada dalilnya, ya, tidak kuat, ya, kurang kuat. Maka yang lebih kuat adalah ini. Jika berturut-turut, tapi syaratnya banyak berturut-turut tanpa uzur. Kalau ada uzur lain cerita. Ada uzur lain cerita, seperti sholat khauf, dia harus perang, dia harus gerakan senjata sambil sholat, nggak ada masalah. Itu bicara gerakannya banyak tanpa uzur dan berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Contoh, dia ambil pena, kemudian dia nulis lagi sholat, atau dia ambil, kemudian dia jawab WhatsApp. Orang yang lihat, beda kalau dia cuma jawab sekali, dia ambil HP dia matiin karena mengganggu sholat, nggak apa-apa. Ini ada, bahkan mungkin mustahab, HP-nya bunyi, mustahab, dia matiin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia HP kemudian dia jawab SMS, ini seperti orang lihat seperti dia tidak sedang sholat, maka itu batalkan sholat. Itu batalkan sholat ya. Ada gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang tidak ada manfaatnya.
yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Contohnya apa? Contoh misalnya lihat jam. Misalnya pegang-pegang jenggot. Misalnya ngupil, kadang-kadang orang sedang sholat apa? Ngupil, terkadang ya hal-hal yang tidak ada kaitannya ya. Lihat kanan kiri, matanya tidak dijaga, sholat saya lihat sini, enggak benar ya. Makanya Syekh Utsaimin melarang jika seorang makmum sholat sambil dia pegang Al-Quran tanpa ada keperluan. Lain halnya mungkin kalau di belakang imam persis dia. Tapi kalau di belakang sana imam lagi baca dia buka Al-Quran, dia buka, ini tidak boleh. Ini gerakan tidak perlu. Kata Syekh Utsaimin enggak boleh. Ya, gerakan tidak perlu, seorang mengikuti imam di belakang dengan baca Quran, dia tugasnya mendengar. Kalau imam salah ada petugas khusus yang memperbaiki. Adapun dia yang makmum di belakang tidak perlu bawa mushaf, tidak boleh. Gerakan tidak perlu. Gerakan mubah boleh jika ada keperluan. Jika ada keperluan. Ya. Nah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil gendong Umamah bintu Abil As, cucunya. Umamah ya, bintu Abil As. Ini contoh. Ini diperbolehkan. Nabi pernah juga salat lalu maju untuk bukakan pintu. Nabi juga pernah salat sambil turun dari mimbar. Ini ada gerakan yang diperlukan. Seperti Nabi SAW pernah sholat, kemudian Nabi ketika rukuk sujud, Nabi turun dari mimbar. Kalau berdiri, Rasul naik lagi ke atas mimbar. Kata Nabi, supaya kalian lihat aku bagaimana cara sholat. Ini gerakan yang ada perluan, tidak jadi masalah. Contoh, gatal yang sangat, boleh garuk. Gatal, ya lalu garuk. Boleh aja, garuk. Sangat gatal. Wah, kalau kita nggak garuk, kita gelisah, kita garuk aja enggak apa. Garuk, lanjut sholat, tidak jadi masalah ya. Adapun kalau nggak ada kegiatan, lihat jam, begini, kemudian begini, lihat sini, ya, ada di antara mereka yang kumisnya di ini, ya nggak perlu. Ada yang salah saya pegang hidung, nggak ada perlunya. Ini semua makruh dan mengurangi kekhusyuan sholat.